Baik, Ibu, untuk awalan boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, nama saya Intan. Saya ngajar di sini di SDN 050 Cibiru. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suni Bilqis, mahasiswa sosiologi di sini. Saya izin untuk mewawancarai Ibu ya mengenai kebijakan kurikulum merdeka gitu. Jadi menurut Ibu mulai kapan ya kalau di sekolah ini tuh awal-awal pakai sistem Kurikulum merdeka. Iya. Kalau salah 2122. Oke, siap. Kalau buat waktu awal-awal jalan kayak gimana sih diberlakuinnya itu? Maksudnya di sini teknisnya? Jadi kita tuh guru-gurunya itu pertama dibentuk dulu ke guru penggerak. Karena biar mensosialisasikan gitu kan ya, sosialisasikan dulu udah kayak gitu. Yang keduanya si anak-anaknya itu kurikulum merdeka tuh waktu pas udah mau udah covid tuh dari itu kan dari covid kan itu udah transisi dari kurikulum 13 ke merdeka itu. Nah jadi anak-anak itu tidak selalu dibebankan sama ulangan PR gitu ya. Jadi nggak ada ulangan semester itu, jadi bukan bebas. Jadi gimana kebijakan sekolah masing-masing di kurikulum merdeka itu. Jadi anak-anak tuh tidak ditekankan lihat nilai kurikulum merdeka itu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu pernah nggak ikut pelatihan atau sosialisasi tentang mengajar pakai sistem kurikulum merdeka ini? Ada nggak sosialisasi entah dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan? Saya dulu itu dari pengawas ya, yang pertama itu dari pengawas dulu. Dari pengawas, dari kepala sekolah, dilanjutkan saya diteruskan ke jadi guru penggerak. Jadi di pedalaman di situ. Tapi yang pertama-pertama itu adalah dari kepala sekolah dulu, kepala sekolah dan pengawas. Nanti ada pembinaan buat guru setiap tahunnya. Terus buat selanjutnya, selama menjalankan kurikulum mereka ini ada gak tantangan atau kesulitan buat Ibu sendiri gitu mengajar? Tantangannya kalau buat kita itu kurikulum merdeka itu karena kita ganti terus kurikulum ya. Nah jadinya tuh tantangannya itu kita harus belajar lagi gitu kan ya. Kemarin udah kurikulum 2013 udah enak gitu ya. Nah sekarang diganti lagi di kurikulum merdeka, jadi kan kita harus tambah lagi belajar. Terus kurikulum merdeka di sini materinya juga sangat lumayan berat sekali gitu ya kalau buat SD itu. Jadi menurut saya kurikulumnya emang kehidupan sehari-hari, cuman terlalu berat kalau untuk anak SD mah gitu. Terlalu berat gitu. Iya gitu, materinya itu terlalu gimana ya, beda lah gitu sama kurikulum yang itu kehidupan sehari-hari, tapi menitik beratkan itu ya terlalu berat gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sistem belajar ini bikin kegiatan di kelas jadi lebih mudah, lebih seru atau lebih sulit? Lebih mudah karena kita ke kehidupan sehari-hari, terus ke sikap juga gitu ya. Tapi materinya lebih sulit ya gitu ya, karena kelas 4 aja sekarang udah sangat sulit sekali gitu kan ya. Kayak dulu mah kan kelas 4 cuman sampai saya yang belajar mah gitu ya, yang saya belajar mah kan kelas 4 itu cuman dasar-dasar gitu lah ya. Kalau sekarang itu sudah sampai ke kemarin OSN aja sampai ke bahasa soal tuh udah bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Nah jadi dari lapangan sama pemerintah mau tuh kurang sinkron gitu. Kalau buat materinya sendiri itu tuh diadain sama gurunya sendiri nggak, Bu? Kan kalau kurikulum 2013 kan ada ininya kayak buku pelajaran ya. Jadi kita tinggal mengajar. Nah di sini juga ada, tapi kan berbeda-beda ya. Nah jadinya itu materi yang di buku itu terlalu berat. Kalau kita menitik beratkan pada buku itu terlalu berat gitu. Makanya di SD ini mah jadi kita itu bukan bikin sendiri gitu ya, maksudnya jadi dimodif gitu ya. Maksudnya gimana kemampuan anaknya, karena kemampuan anak pakai buku itu pasti nggak akan nyampe lah gitu maksudnya tuh. Siap. Buat yang terakhir nih, ada gak sih harapan dari Ibunya sendiri gitu mengenai kedepannya gimana sih sistem kurikulum merdeka ini bisa lebih baik gitu buat sekolah? Kalau kurikulum merdeka yang pertama ya, saya mah pengennya mah jangan banyak ganti kurikulum ya. Jadi mendingan tetap aja gitu ya. Jadi kan kita buat di lapangan kan nggak terlalu bingung ya gitu. Karena kita yang di lapangan ya udah mah kita harus belajar lagi gitu ya. Terus harus ngasih juga ke anak gitu ya. Jadi biar kita nggak terlalu bingung. Yang keduanya mungkin fasilitasnya ya gitu ya, harus ditambahin lagi gitu kan ya. Karena sekarang aja kan buku baru lagi gitu kan ya. Karena kurikulumnya
baru lagi gitu kan. Jadi buku yang lamanya kan nggak kepake lagi, nah kan gitu. Jadi sayang lah, mendingan sekarang mah fasilitasnya diperbaikinya, pakai buku itu tetap itu lagi gitu kan. Jadi kan kemana enggak mubazir gitu kan ya. Jadinya kita juga sebagai di lapangan juga kan materi udah ngotok lah seenggaknya gitu kan, yang nggak harus belajar lagi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sekian saja yang bisa saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Suni Bilqis dari jurusan Sosiologi. Izin untuk mewawancari Ibu ya. Di sini boleh perkenalkan nama ibunya siapa? Yeni. Oh, Ibu Yeni. Iya. Baik, Ibu. Di sini saya mau wawancarai tentang kebijakan pemerintah yang kurikulum merdeka, Ibu. Ibu tahu kan? Iya. Nah, saya mau wawancarai itu. Jadi pertanyaan pertama itu, Ibu tahu kan sekarang kalau anak-anak tuh pakai kurikulum merdeka ya? Iya. Ya, tahu ya. Oke. Setelah anak belajar sama cara ini, Ibu ngeliat gak perbedaannya gitu dari cara kurikulum sebelumnya? Kan sebelumnya 2013 tuh. Nah, sekarang kalau pakai kurikulum merdeka tuh kayak gimana sih, Bu? Maksudnya cara belajar anak tuh di rumah? Cara belajar di rumah sama aja sih ya, Sama Teh ya. aja. Nggak ada apa namanya? Nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Cuman kalau untuk kurikulum mereka ini lihat dari sekolah kan kayak banyak kegiatan gitu. Kayak P5 yang kayak gitu Oh, kan. jadi kegiatannya di rumah, di sekolah? Sekolah. Oh, di sekolah. Kalau di rumah sih sama aja. Oh, sama Nah, aja. ya kan Oke. kalau untuk yang kelas 3 itu memang angkatan pertama yang menggunakan kurikulum merdeka Oh, gitu iya. ya. Kan kalau dulu kan Kurtilas ya, Iya, kurikulum Kurtilas, ya. betul. Ya gitu. Sama aja sih. Menurut Ibu nih, ini pertanyaan terakhir, ada nggak sih hal yang perlu diperbaiki dari sistem belajar sekarang dari kurikulum merdeka ini? Ya kalau untuk kurikulum kalau bisa sih jangan berubah-ubah lah ya. Oh, Mau iya. kurikulum merdeka, mau Kurtilas, mau apapun. iya. Kadang itu membuat orang tua bingung juga gitu ya. Ya udahlah, kalaupun ya memang kebijakan pemerintah Iya, ya kebijakan kita pemerintah, benar. kalau untuk guru pengajar itu hanya sekedar mengikuti Perintah gitu ya, dari ya atasan dari mungkin. atasan ya. Jadi ya nggak ada masalah apa sih sebetulnya. Jadi kalau untuk kurikulum mereka sendiri ya udah, maksudnya Aman-aman kalau aja. aman-aman aja. Kalau misalnya sosialisasinya memang A ya udah A gitu. Oke, Jangan oke. kayak kemarin kan sosialisasi memang nggak ada ujian gitu. Tapi buktinya ada Oh, iya, gitu. oke. Dilihat dari harian gitu. Ya mau tidak mau kan sebagai ya mungkin guru juga tuntutan juga Iya. ya orang tua juga ikut. Iya. Mau tidak mau iya Siap. gitu aja. Jadi harapannya pemerintah tuh lebih konsisten gitu ya, Nah, jangan ubah-ubah. Kita mah nggak masalah Nggak mungkin ya. masalah. Terus untuk materi pembelajarannya jangan sampai terlalu banyak gitu untuk anak. Apalagi dari kelas 1 kan udah Iya ya. udah mulai banyak. Ya seperti maksudnya belum waktunya lah kayak Pancasila gitu kan. Kan zaman saya dulu kan bahasa Indonesia ya udah matematika. Jangan sampai kan sekarang kan kayak matematika ya. Anak-anak karena terlalu banyak yang digit ya. Jadi kayak matematika perkalian aja. Jadi kadang suka jadi lupa. Iya ya, Iya, karena terlalu banyak terlalu itu banyak ya. materi yang dikasih kepada Iya. anak-anak. Kayak sekarang kan kelas 3 udah mulai kasih IPAS. IPAS itu IPS sama IPA Oh, digabung. iya? Iya. Oh, udah ada ya, Udah kayak ada, gitu. makanya itu terlalu Makin pusing ya. pusing benar. Sedangkan mungkin kalau untuk otak anak ya RAM-nya mungkin 2 Iya. gitu. Ini udah dikasih 3 gitu kan. Agak ini juga, jadi seolah-olah dari materi pembelajaran tidak ada yang nempel gitu lah. Kalau buat anak saya gitu. Kalau ditanya lagi nggak tahu apa lagi. Jadi Karena terlalu banyak gitu ya. Ya, sedangkan itu nggak terlalu urgen lah untuk materi pembelajarannya Yang dipelajari oleh anak SD gitu. Iya gitu, Oke, siap. untuk dari kelas 3 gitu. Oke, oh siap. Baik Ibu, terima kasih Ya, banyak sama-sama. untuk jawabannya, sangat memuaskan ya ampun. Aduh, aku jadi ini. Jadi makasih banyak. Ya, sama-sama Makasih banyak Teh, ya. ya.